Bahasa Arab itu membuat antum menjadi sangat luas. Bahasanya akan membuat sangat luas. Akhirnya membuat antum ini memiliki banyak sekali pilihan. Luas itu kan banyak pilihan, bukan? Luas itu banyak pilihan. Sehingga antum tidak sempit kata-kata, tidak sempit dalam kalimat. Jadi nampaknya, kalau ada teman-teman yang kalimatnya kalimat patah, sempit kalimatnya, nampaknya perlu belajar bahasa Arab lebih menjiwai supaya lapang. Kan tadi saya bilang, setebal ini tuh kira-kira berapa, itu apa isinya? Orang Arab tuh kalau mencintai sesuatu, atau mengagumi sesuatu, atau memuliakan sesuatu, sesuatu itu akan diungkap dalam puluhan kata. Contohnya adalah pedang, singa, khomer. Tahu khomer? Ini tiga hal yang dikagumi, dipuji, diagungkan, dicintai di Arab. Ini contoh saja. Maka mereka akan punya satu kata diungkap dalam sekian puluh kalimat. Oke, tunjukkan yang paling dikagumi oleh orang Indonesia. Satu kata. Contoh apa? Yang entah dikagumi, entah dicintai, entah dimuliakan. Apa? Contohnya apa? Hah? Hah? Tadi saya bilang, kalau di Arab contohnya khomer, mereka dulu senang mabuk, sangat senang mabuk. Singa, mereka sangat kagum dengan singa. Sangat kagum singa. Oke, di Indonesia apa? Apa? Gudeg. Seni dan budaya, oke, lihat, yuk, seni dan budaya. Kata beliau seni dan budaya. Sekarang coba ungkapkan seni dan budaya yang maknanya adalah seni dan budaya. Dapat berapa kata itu? Yang maknanya seni dan budaya dapat berapa kata itu? Atau cuma satu-satunya itu? Hah? Ada yang lain? Hah? Tari-tarian bukan seni dan budaya, Ustaz. Tari-tarian itu adalah salah satu seni dan budaya. Bukan seni dan budaya. Paham ya maksudnya ya? Kalau di Arab tidak. Di Arab tidak. Ketika mereka mengatakan asad, artinya singa. Tapi dia bisa mengungkap sampai 50 kata, semua artinya singa. Nah, ya. Begitu katanya. Usamah artinya singa. Haidar artinya singa. Dan seterusnya. Nah, jadi luas, ini makna luas. Jadi luas sekali. Ya. Kemudian tadi wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani bima taqumu allati taqumu bin nufus. Dia bahasa yang paling mampu mengungkap apa yang diinginkan jiwa. Maksudnya gini, maksudnya gampang ya. Umpamanya di sini deh, antum yang orang asli Jawa, orang asli Jogja umpamanya. Dari lahir berbahasa sampai hari ini ya tinggal di Jogja ya berbahasa bahasa Jawa. Oke. Antum berteman dengan orang yang tidak paham bahasa Jawa, maka antum berbahasa Indonesia. Oke, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Begitu berbahasa Indonesia, tiba-tiba antum mengeluarkan sebuah kata yang itu bahasa Jawa. Antum mencoba mencari padanannya. Ada di bahasa Indonesia, tapi dibilang apa ya bahasa Indonesianya ya? Ini sebenarnya, tapi enggak ini juga karena enggak pas itu. Antum pernah jumpai gitu? Banyak. Kenapa begitu? Karena ini bahasa sempit yang tidak mampu mengungkap apa yang diinginkan jiwa. Paham itu? Dan itu tidak bahasa Arab. Kata Imam Ibnu Katsir, bahasa Arab bahasa yang paling mampu mengungkapkan keinginan jiwa. Nah, jadi yang menggumpal-gumpal di hati antum itu akan tersalurkan kalau pakai bahasa Arab. Paham? Gumpal enggak cuma gimana enggak gumpal, cuma ngeliat enggak berani ngomong. Sampaikan, kata Nabi sampaikan. Oh, nanti
Loh, bahasa Indonesia penuh interpretasi ya kan? Penuh penafsiran. Baik. Emang anak muda luar biasa, cerdas. Mampu menangkap sesuatu di balik kalimat. Ya, jadi yang paling mampu mengungkap kata. Antum kalau nanti belajar syair Arab, ada duanya Pak. Kedalaman mereka bersyair itu sampai bisa mengguncang sebuah bangsa, bisa menggerakkan pasukan, bisa membakar sebuah desa, bisa membunuh orang, bisa mengangkat orang yang tadinya hina menjadi paling mulia, dan bisa menjatuhkan orang yang paling mulia menjadi paling hina sepanjang hidupnya dengan kata-kata di Arab. Gak pernah kebayangkan itu? Ini kalau saya sampaikan sampai pagi ngomong bahasa Arab doang. Tapi saya ingin sampai pada kalimat, nanti lihat. Karena ketika Allah berfirman, Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, semoga kalian berakal. Kata Ibnu Katsir, begitulah bahasanya seperti itu. Kemudian, untuk itulah kata Ibnu Katsir, Alkitab ini sebagai asyraful kutub, kitab yang paling mulia, unzila ala asyrafir rusul, diturunkan kepada rasul yang paling mulia, bisafarah asyrafil malaikah, dengan perantara malaikat paling mulia, malaikat Jibril, fi asyrafi biqa'il ard, yang diturunkan di tempat yang paling mulia, Mekah dan Madinah. Wabtudi'a inzaluhu fi asyrafi syuhuri fi sanah, dan diturunkan pertama kali di bulan yang paling mulia dalam setahun, bahwa Ramadan. Fakamula min jami'il wujuh, maka sempurnalah ini dari semua sisinya. Lihat teman-teman ya, inilah Islam. Jadi kenapa menjadi kuntum khaira ummah, generasi terbaik itu, antum perhatikan ini semua. Maka kalau kita ringkaskan kalimat Imam Ibnu Katsir, bahwa ternyata kalau mau menjadi generasi terbaik, karena sudah Allah pilihkan memang semuanya terbaik, pantas kalau menjadi generasi terbaik. Begitu turun kitab suci, turun dengan bahasa terbaik, turun sebagai kitab suci terbaik, diturunkan pada Rasul terbaik melalui malaikat terbaik di negeri yang paling baik, dan diturunkan pada bulan yang terbaik dalam setahun. Coba antum lihat, orang hidup itu kan gak jauh dari apa, siapa, kan gitu kan, di mana, betul. Semua ada bukan? Semua ada. Dengan cara apa? Semua ada. Dan itu semuanya sempurna. Maka untuk generasi ini kembali sempurna, setelah tercabik-cabik luar biasa, maka semua ini harus diambil alih kembali. Diambil kembali. Apa yang harus diambil tadi? Jelas ayatnya bicara tentang bahasa Arab bukan? Sebelum bisa bahasa Arab, berbaca Al-Quran. Tentang Al-Quran. Kemudian bicara tentang Quran, karena Quran berbahasa Arab, maka pelajari bahasa ini. Kemudian karena diturunkan pada Rasul terbaik, pelajari tentang Rasul SAW dalam sirah nabawiyahnya. Begitu? Dan lihat bagaimana sampai hari ini pun kita masih terus melakukan kunjungan dengan umroh dan haji ke Makkah dan Madinah, negeri terbaik. Ya, jadi antum jangan jalan-jalan keliling dunia sebelum umroh dulu. Oh iya, antum tahu Ibnu Battuta itu keliling bumi, yang pernah singgah bahkan sampai di Nusantara ini, di Aceh sana. Berangkat lewat Aceh, pulang lewat Aceh. Jadi 2 kali itu. Dan kilometernya lebih panjang dari semua pelancong dunia yang dikenalkan pada kita.
yang sayangnya masih kita pelajari sampai hari ini di kurikulum Indonesia. Oke? Siapa namanya? Columbus. Orang yang terlambat sampai di Amerika. Nah, terlambat. Karena itu bunyi seminar di Harvard University. Columbus Anda terlambat. Bunyinya begitu. Sebenarnya Columbus juga nggak ngaku saya nemu benua Amerika. Sebenarnya kita aja yang norak. Iya, Columbus itu nulis di buku hariannya tentang masyarakat yang dijumpainya di benua itu dan sudah berbahasa Arab, mereka punya masjid. Nah, wong Columbus itu petanya saja minjem ke muslimin. Tiba-tiba disampaikan ke kita Columbus penemu tadi Columbus yang terlambat menemukan Amerika. Sudah pernah dengar tuh kisah ini? Belum pernah dengar? Belum. Kemana aja? Hah? Ini bagus ini. Hah? Artinya dari Columbus lah. Siapapun yang lain, ada siapa Marco Polo ya, ada Magellan, ada siapa lagi lain? Vasco da Gama. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan perjalanannya Ibnu Battuta. Kita dikenalkan sekian banyak nama orang kafir yang tujuannya juga tidak jelas. Bahkan bukan tidak jelas sebenarnya. Sebagian tujuannya jelas dengan tujuan yang tidak baik. Silakan baca lagi, baca ulang. Bandingkan dengan perjalanannya Rohal Muslim Ibnu Battuta. Bagaimana apa yang beliau tuliskan, dia bawa Islam kemanapun dia pergi. Ya. Dan kenapa saya sampai Ibnu Battuta tadi? Saya bicara apa tadi? Umroh. Dan Ibnu Battuta itu mengawali perjalanan keliling dunianya setelah pergi haji dulu. Begitu caranya kalau mau keliling dunia, teman-teman. Antum udah keliling sana sini, tanya udah umroh belum? Belum, Ustaz. Gimana ceritanya? Negeri yang paling mulia yang Allah berikan, negeri paling mulia, 3 tanah suci kita, Mekah, Madinah, dan Palestina. Nah, jadi teman-teman, itu semua memang itu menjadi program. Kalau antum mau jadi generasi terbaik, begitu perginya. Jika antum mau bicara tentang panduan Quran, sebagai mau bicara bahasa Quran, bahasa Arab, mau bicara tentang manusia terbaik Rasul SAW, mau bicara tentang negeri terbaik yang harus dan pasti harus antum kunjungi, tanah suci, 3 tanah suci itu. Kalau udah kunjung 3 tanah suci, silakan kunjungi negeri-negeri bersejarah. Karena bumi ini semua pernah tersentuh oleh Islam. Silakan kunjungi negeri-negeri itu. Jangan dibalik. Dan ternyata juga Allah memberikan Quran turun dari semua kemuliaan itu, gabung ternyata turunnya di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Itulah mengapa Ramadan itu programnya harus selalu lebih istimewa dibanding bulan lain. Ya, kita Ramadan tinggal berapa hari? 3 bulan. 50 hari, Masya Allah. Cepat sekali. Luar biasa. Nah, teman-teman dirahmati Allah. Kemudian, jadi itu program penting. Antum juga harus tahu, umpamanya tema Ramadan. Ramadan itu spesial sekali dengan Quran. Gitu kan? Ini contohnya ayat ini. Apalagi ayat yang spesial, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Mumpung saya lewat dan tema ayat ini dan Ramadan juga sebentar lagi akan kita masuki, kita punya waktu yang cukup untuk menyiapkannya, termasuk teras dakwah ini. Maka karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan bulan diturunkannya Quran, dan salafus soleh dahulu juga mencontohkan, maka tolong dibuat full program Ramadan itu keseluruhannya adalah Quran. Semua hal tentang Quran. Kajian yang lain ditutup dulu aja ya. Tutup dulu aja. Kapan mau bergaul dengan Quran lebih dalam?
Membaca sudah pasti, saya yakin dengan antum. Gak kurang dari 10 kali khatam Quran setiap bulan Ramadan antum. Menghafal Quran saya yakin betul dengan antum. Murojaah Quran sudah pasti, murojaah hafalan antum. Nah, saya cuma nitip satu lagi, yaitu semua kajian Ramadan antum semua pakai Quran. Kajian lain nanti aja di luar Quran, di luar Ramadan. Luar Ramadan. Tapi buatkan kalau teras dakwah Ramadan libur. Teras dakwah Ramadan libur. Malah libur. Nah. Hah? Gimana sih? Enggak. Kalau Ramadan enggak mesti harus kembali ke masjid. Kembali ke masjid itu 10 hari terakhir. 10 hari terakhir antum harus masuk ke masjid. Enggak usah keluar. Ngaji jalan terus enggak apa-apa. Cuma saya usul sekalian nih. Ini teras dakwah Masya Allah. Bikin kajian intensif Ramadan, kajiannya semua Quran. Antum mau bicara apapun pakai ilmu Quran. Ini supaya lahir generasi terbaik ini. Generasi terbaik. Saya kalau di Depok sudah sekian kali Ramadan saya selalu buat itu. Di pelaku ini kita buatkan kajian umum. Ada yang kajiannya memanfaatkan Sabtu Ahad. Ya. Sabtu Ahad terakhir biasanya sudah nggak ada karena sudah iktikaf. Jadi biasanya dapatnya cuma 3 kali Sabtu Ahad. Kemudian hari kerja. Kalau hari kerja tentu yang datang ibu-ibu, maka kita pastikan ibu-ibu saja, bapak-bapak nggak usah. Tapi yang Sabtu Ahad umum. Dan semua itu tentang Quran. Semua tentang Quran. Bayangkan Sabtu Ahad itu 6 kali dan 6 kali 2. Karena itu satu hari itu 2 sesi. Itu 12. Sabtu Ahad saja 12. Yang hari kerjanya biasanya kami ambil 8 hari. Jadi 4 plus 4, Senin, Kamis, sampai Kamis. 4 hari. Jadi 12 plus 8, bayangkan 20 tema. Itu sudah bertahun-tahun kami lakukan. Begitu teman-teman. Apa sih tujuan pertamanya? Tujuan pertamanya ngambil barokahnya. Supaya jadi generasi terbaik. Kalau mau jadi generasi terbaik, kemudian yang diakrabi bukan Quran, anak-anak teras dakwah, kok yang diakrabi novel, umpamanya, novel apa yang terbaru? Antum tahu antum? Nggak tahu antum ya? Saya juga pura-pura nggak tahu lah. Gimana ceritanya? Ya kan? Wah ini Ustaz, ini film syiar Islam. Memang gak ada syiar lain lebih indah dari film. Saya bukan tidak mendukung program media Islam. Ayo kita bangun betul, tapi jangan main-main kalau mau bangun betulan. Kalau kita masih main-main kok, sebenarnya nyari duit sebenarnya. Jujur aja deh. Kalau betul kita bangun media seperti dulu Nabi membimbing Hasan bin Thabit, ayo kita bangun. Tapi main-main nyari duit sebenarnya. Oke, dari teman-teman Masya Allah. Jadi mari panggilan Quran ini, mari kita ambil. Dan lihatlah 3 kata khairukum ini. Ada banyak kata khairukum, saya ambilkan 3 saja. Di hadis Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar Quran itu sudah luar biasa. Jadi generasi ini kalau mau jadi generasi terbaik, nggak bisa jauh-jauh dari Quran tuh nggak mungkin. Antum mau berteori setinggi langit, ya kan? Nggak bisa. Saya mohon maaf saudara-saudara, saya cerita sedikit. Mohon maaf saudara-saudara. Saya pernah mendengarkan anak muda datang menceramai saya. Saya senang. Bukan saya senang sekali. Saya kalau diceramai orang itu senang. Saya itu teman-teman rindu diceramai. Ceramah terus itu antum pikir enak, nggak enak. Betulan. Antum boleh merasakan. Atau kita tukar posisi aja. Wallahi, antum tahu saking saya rindu diceramai teman-teman. Saya itu tidak ngambil khutbah Jumat. Sudah bertahun-tahun. Ini tidak antum share di YouTube kan?
Hah? Malah antum streaming sekalian. Cakep juga ya antum ya. Hah? Masalahnya tidak segala hal harus dibuka. Kalau antum mendeklar ini rumah Arkom bin Abil Arkom, oh ya, dan begitulah dulu Nabi berhasil mendidik generasinya. Tidak semua hal harus dibuka. Oke, pelajari lebih dalam. Kalau gitu saya batalkan ceritanya. Oke. Alah. Baik. Jadi teman-teman, jadi ketika kita ini mau menghadirkan generasi terbaik, gak mungkin jauh dari Quran. Karena yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan. Antum belajarlah sampai bisa mengajari orang lain. Apa saja tentang Quran. Kalau antum hafal Quran 30 juz itu luar biasa. Tapi itu tangga pertama. Karena Quran ada poin berikutnya. Di antaranya memahaminya. Memahami Quran, Masya Allah teman-teman, membuat antum sangat cerdas. Dari kalimat teman-teman tadi. La'allakum ta'qilun itu gabungan antara dua hal yang luar biasa. Antara Quran dan bahasa Arabnya. Quranan Arabiyah. Memang membuat antum akalnya menjadi hidup. Sangat hidup akalnya. Dan inilah yang saya sering, jadi dalam kajian-kajian tadabbur Qur'annya, di Ramadan yang saya diceritakan tadi, saya sengaja memilih, karena mengajar tafsir itu banyak caranya. Tapi saya sengaja memilih yang modelnya, model membuat orang berpikir. Karena begitulah sebenarnya para ahli tafsir juga mengajari kita tentang kedalaman Quran. Dan itu yang membuat generasi ini cerdas-cerdas, berakal, ta'qilun. Luar biasa. Akan sangat cerdas, teman-teman. Ya. Bagaimana tidak? Saya sering sampaikan begini. Para ahli tafsir itu kalau sampai ada satu huruf hilang di Quran dicari. Sampai ketemu maknanya. Sampai kok ada satu huruf kebanyakan, kalau tadi kehilangan, dan sekarang ketambahan satu huruf, mestinya nggak ada. Kenapa ada di sini huruf ini? Dicari juga. Kenapa dia di sini? Itu baru huruf. Kata-kata ditukar, ketukar kata. Tadi saya bilang, banyak cara Quran, banyak cara bahasa Arab untuk mengungkap satu hal. Bisa dengan sekian banyak kata. Kenapa Quran milih yang ini? Mau saya kasih contoh? Antum hafal surat An-Naba kan? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Apa artinya? Dan wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati dari nggak tahu. Minal mu'sirati ma'an thajjaja. Hah? Ini bukti teras dakwah pengajian Ramadannya harus intensif dengan Quran. Oke, kalau mau jadi generasi terbaik. Itu namanya. Tadi saya sudah kasih contoh, bagaimana saya membuat kajian intensif 20 judul di satu Ramadan. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Aku buat di sini. Allah hebat, hadir generasi terbaik dari sini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan. Dari awan. Air. Ma'an thajjaja, air hujan. Dulu antum serius, enggak sampai subuh nih. Lihat itu. Ini saya kasih contoh tadi. Mengapa Quran memilih kata ini? Wa anzalna minal mu'sirat. Mu'sirat artinya apa tadi? Awan. Mu'sirat itu bukan awan artinya. Tapi antum boleh buka terjemahannya. Ada yang buka terjemahan? Betul artinya awan? Hah? Betul. Di dalam bahasa Arab, awan itu as-sahab. Di Quran juga ada sahab, betul? Apa ayatnya? Ayo para menghafal Quran.
Apa ayatnya? Hah? Mana para penghafal Quran? As-sahab. As-sahab itu awan artinya. Kan gunung itu Allah sebut sebagai tamurru marras sahab. Dia berjalan seperti berjalannya awan. Antum pernah lihat gunung jalan? Loh, itu Quran. Gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Antum pernah lihat awan? Berjalan? Kelihatan berjalan? Gunung berjalan? Loh, enggak. Salah dong Quran berarti. Hah? Ah ini, Deras Dakwah harus ngaji Quran. Generasi terbaik. Oke. Terus kata mu'sirat apa artinya? Sahab itu awan. Tapi mu'sirat bukan awan artinya. Teman-teman tahu jus? Jus mangga, jus buah-buahan. Dalam bahasa Arab asir. Satu akar dengan kata mu'sirat. Mu'sir itu bisa kita artikan apa bahasa kitanya? Alat untuk ininya. Apa ya? Alat untuk peras ya, apa ya? Juicernya. Ya? Itu mu'sirat. Apa enggak aneh? Kenapa terjemahnya tiba-tiba awan? Ada yang melintas kepala antum? Gimana, Sir? Karena yang turun hujan dianggap awan. Ada? Adakah yang melintas di kepala antum? Setelah penjelasan ini? Nah, saya mau bicara tentang temanya. Tentang hujan ini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Setelah saya terjemahkan ternyata nggak jauh dari ternyata juicer tadi itu. Alat perasnya. Ada yang melintas kepala antum? Gimana proses hujan? Apa yang kira-kira antum pikirkan? Gimana? Nah. Campuran. Oke. Jadilah hujan. Oke, itu yang paling gampang. Kata asir, yu'sir dalam bahasa itu meres asli artinya. Meres jadi jus. Orang dulu kalau ngejus gimana sih? Antum pernah tahu bikin itu apa namanya orange juice? Diperes itu namanya yu'sir. Meres itu. Jadi antum bayangkan, Quran ingin menyampaikan sebuah ilmu yang saya berharap kalau antum dekat Quran itu antum menemukan sesuatu yang baru tentang hujan. Karena ternyata hujan itu untuk bisa diturunkan, awan itu cuma diperes doang gitu keluar airnya. Namanya memeras awan. Pernah dengar? Belum pernah. Ya memang baru kali ini saya ngomong. Memeras awan. Mana ilmuwan? Ada yang melintas kepala antum lagi? Loh, memang begitu. Memang orang kalau akrab dengan Quran itu melintas-lintas ide-ide besar. Itulah mengapa solusi Allah hadirkan di Quran itu. Karena melintas di kepala antum. Dan ketika dunia bertanya tentang solusi masalahnya, antum akan tahu, ya itu ada ayatnya. Saya tunjukkan solusinya. Yang belum pernah dipikirkan oleh profesor manapun. Gitu ya? Nah itu kenapa menjadi generasi terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini cuma contoh, saya cuma ngasih contoh. Makanya Teras Dakwah belajar Quran. Ya, gitu. Jadi ini cuma contoh. Depan, belakang, maju, mundur. Kata itu dicari oleh ulama. Ini kenapa dimajukan, kenapa dimundurkan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kok jadi begini susunannya, kenapa. Itu luar biasa. Itu memberikan inspirasi hal yang besar. Kenapa huruf tok masuk ke sini? Kan terserah Allah kan? Nah, kalau jawabannya terserah Allah mah ya selesai semuanya kan? Allahu a'lam ya. Hanya Allah yang maha tahu. Enggak lahirlah ulama ya kan? Enggak lahir ilmuwan.
Justru Allah memberikan itu di Quran supaya kita cerdas. Ini saya kasih gampang, ini PR buat teras dakwah. PR buat antum semuanya. Oke? Antum catat baik-baik. Kalau antum bisa menemukannya, antum akan cerdas sekali. Ini awal cerdas, bukan cerdas sekali. Awal cerdas. Saya koreksi kalimat. Awal cerdas. Antum tahu kisah Nabi Musa dalam Quran? Berapa kali disebut dalam Quran? Berkali-kali ya. Di berapa banyak surat dalam Quran? Banyak surat pokoknya. Oke. Bertebaran bukan kisah Nabi Musa? Oke. Kisah yang tentang Nabi Musa, apakah hanya bicara tentang Musa dan Firaun? Bicara tentang apa saja tentang Musa? Dengan Harun, dengan saudaranya. Apalagi? Istrinya, dengan Samiri. Ibunya, Nabi Khidir. Korun. Sumur dan gembalaannya, calon istrinya. Terus? Istrinya Firaun. Banyak bukan? Musa kecilnya tadi, istri Firaun. Oke. Kisah itu bertebaran dalam Quran. Kalau antum buka dari Al-Fatihah, terus jalan cari tentang kisah Musa. Apakah kisah itu berurutan dari Musa kecil sampai dapat ini sampai meninggal? Apa begitu kisahnya? Bertebaran bukan? Berbeda-beda bukan? PR saya. PR-nya adalah antum kumpulkan kisah itu di berbagai surat, kemudian antum urutkan sesuai dengan urutan kehidupan Musa dari kecil. Begini kalau nggak pinter nggak mungkin, mesti akan pinter-pinter antum. Ini baru latihan loh ya kan? Latihan. Kalau ini aja nggak lulus teras dakwah ngaji lagi. Oh iya, ngaji sudah lama, kitab sucinya nggak kunjung diakrabi, bagaimana? Makanya ngaji nguping itu sudah harus dihentikan. Mohon maaf. Saya ngomong begini hanya untuk antum. Di luar sana saya tidak bicara, karena saya tahu antum ngaji sudah rutin di sini. Ngaji cuma nguping, nggak jadi sesuatu. Sudah waktunya itu mengaji dengan cara ini. Begitulah ulama dulu mengajari murid-muridnya. Paham ya? Saya memang kalau ngaji di mana-mana ngasih PR mulu kerjaannya. Habis itu saya tinggal pergi. Sekarang saya tahu di tempat-tempat begini banyak sekali ulama. Jadi itu tanyakan pada para ulama. Saya ini hanya provokator dan pulang habis itu. Baik, teman-teman rahmatullah. Ini coba antum lihat khairukum yang Quran. Lihat kata khairukum yang kedua. Saya kasih 4 ya. Yang kedua adalah khairukum anfa'ukum linnas. Betul gitu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik. Manusia terbaik adalah yang paling manfaat buat manusia. Tak hanya manfaat untuk diri sendiri, tapi manfaat untuk orang lain. Lihat yang ketiga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik pada keluargaku di antara kalian. Lihat yang keempat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Atau melihat ini? Ada ketika orang belajar Quran dimulai untuk dirinya sendiri, bukan? Tapi kemudian disuruh mengajarkan. Sesuai dengan yang kedua paling tidak. Mana yang paling manfaat untuk manusia, maka dia manusia terbaik. Jadi makanya tidak pernah ada tempatnya generasi muslim itu menjadi beban buat masyarakatnya, apalagi di sampah buat masyarakatnya. Itu gak ada. Generasi terbaik itu pasti manfaat untuk orang lain. Di mana antum berada, orang merasa terbantu. Itu terbaik. Oke. Saya ingat dulu pesan guru saya. Beliau mengatakan, kalian ini kalau berada di sebuah tempat, ini pesan Masya Allah. Kalian ini kalau ada di sebuah tempat, jangan sampai tidak menggenapkan yang ganjil dan tidak mengganjilkan yang genap. Ngerti? Pikir sendiri aja.
Bukan wahyu juga kok. Pikirin sendiri ya. Jangan sampai antum ada di sebuah tempat tidak mengganjilkan yang genap dan tidak menggenapkan yang ganjil. Itu titah di guru saya dulu, dari guru saya. Paham atau enggak antum? Ya. Yang tidak paham tanya yang paham. Yang paham banyak. Oke. Lanjutkan. Itu manfaat buat orang lain. Kalau kalimat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah, kalau kalimat beliau, antum jadilah orang yang sewaktu antum lahir, waktu Anda lahir Anda menangis dan semua orang tersenyum. Tapi saat Anda meninggal Anda yang tersenyum dan semua orang menangis. Paham? Pikirin sendiri. Oh, ngaji orang pintar kan begitu, Pak. Pikirin sendiri. Renungi itu. Itu artinya apa? Manfaat. Antum pergi orang juga nggak apa-apa, nggak ada yang kehilangan. Antum pergi juga. Antum datang juga orang nggak ada merasa apa-apa juga. Nah, Islam itu, orang terbaik itu di mana dia hadir, dia jadi manfaat bagi manusia. Yang lebih buruk dari tidak manfaat adalah ganggu, malah ganggu. Di mana dia ada, di situ dia ganggu. Di lingkungan dia ganggu, ya, jadi pejabat ganggu negara, jadi rakyat ganggu tetangga, ganggu aja kerjaannya. Nah, itu orang buruk sekali. Nah, ya, ternyata kalau mau jadi orang terbaik juga bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Khairukum li ahli. Siapa yang terbaik di antara kalian? Adalah yang paling baik pada keluarganya. Jadi antum menjadi orang yang istimewa di keluarga. Ini para kaum laki-laki ini, kata Nabi khairukum, sebenarnya kalimat itu adalah dorongan utamanya pada kaum laki-laki sebenarnya. Wahai kaum laki-laki, yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik pada istrinya. Kata ahl dalam bahasa Arab itu bisa berarti keluarga, tapi bisa berarti khusus artinya istri. Jadi teman-teman di belakang para istri, ya kan? Beliaulah yang secara jujur akan bisa mengatakan apakah suaminya orang istimewa di rumahnya. Kalau sudah ibu-ibu katakan ke kita baru bisa milih di sini. Dari sekian banyak laki-laki ini siapa yang paling baik di antara kita? Adalah siapa yang terbaik terhadap keluarganya. Tapi ngomong-ngomong banyak yang belum nikahnya. Terus tadi saya ngomong apa? Tadi saya wah itu pada belum nikah. Iya betul, saya sadar. Saya baru tahu kalau saya provokator, lupa. Iya baik. Jadi begitu ya teman-teman. Orang terbaik ternyata sampai pada urusan keluarga. Dan Masya Allah, kalau sudah punya anak, tanyakan pada anak-anaknya. Menurutmu bapakmu orangnya kayak apa? Oh iya, biar mereka jawab jujur-jujur ya. Jangan pakai diancam nanyanya. Jawabnya tertekan ya kan? Ayo sampaikan, bapakmu kayak gimana ini? Ya jawabnya ya saya ini. Baik. Ternyata Nabi pun bicara tentang pemimpin terbaik. Urusan keluarga, perbaiki keluarga. Keluarga-keluarga yang baik akan membentuk lingkungan yang baik dan negara yang baik. Kemudian Nabi kasih tolok ukur pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik tolok ukurnya 2 kata Nabi. Yang satu cinta, yang kedua doa. Jadi pemimpin terbaik itu antara cinta dan doa. Update status. Saya tahu antum. Tahu. Sudah hafal ya. Iya. Karena Nabi katakan pemimpin terbaik, khiyaru a'immatikum, pemimpin terbaik di antara kalian adalah yang kalian cintai mereka, mereka cintai kalian. Jadi ada pertukaran cinta di antara kita dan yang kita pimpin, kita dan pemimpin kita. Antara pemimpin dan kita dan pemimpin kita seterusnya. Itu ada tukar menukar cinta.
Masalahnya, urusan cinta itu tidak bisa direkayasa. Betul? Sok tahu antum. Hah? Antum mendingan bilang nggak tahu daripada saya bully di sini antum. Iya, jadi cinta begitu. Dia nggak bisa direkayasa. Ayo dong cintai saya. Saya nggak cintai kau. Dia nggak bisa saya cintai kamu. Nggak bisa direkayasa. Tapi terkadang bahkan kita menolak cinta, dia datang. Karena cinta sering hadir tanpa izin. Api satu lagi. Nah, muda ini kalau ngaji gitu. Masya Allah, kumpul sama antum membahagiakan. Tadi saya udah ngantuk sekali padahal. Baik, teman-teman rahmati Allah. Jadi saya bayangkan, sebagai individu harus terbaik. Cara terbaiknya diantaranya pelajari Quran. Terhadap keluarga, antum harus jadi yang terbaik terhadap keluarga. Terhadap manusia, masyarakat, antum harus jadi yang terbaik, yaitu memberi manfaat pada mereka. Siapa yang paling manfaat buat masyarakatnya, dia orang terbaik. Makin besar manfaatnya, makin baik orangnya. Dan nanti ujungnya adalah kalau antum jadi pemimpin terbaik. Kenapa? Karena masyarakat mencintai antum sebagai pemimpin dan antum akan cintai mereka. Yang kedua adalah doa. Mereka mendoakan antum dengan tulus. Pemimpin itu kalau dicintai, Pak, sampai buktinya adalah doa. Jadi kalau antum lihat ada pemimpin, kerjanya disumpahi sama masyarakatnya, antum kenapa ketawa? Saya jadi curiga sama ketawa antum ya. Saya ini pura-pura nggak tahu masalah. Jadi, antum ini Masya Allah. Andai mereka tahu antum orang-orang soleh di negeri ini baik semua. Saya yang negeri tidak diserahkan pada antum, ini masalahnya. Itulah kenapa antum harus ambil alih negeri ini. Ya, negeri ini diamanahkan oleh para mujahid. Tidak pantas diserahkan pada para penggarong-penggarong itu. Yang ada adalah harus serahkan pada orang soleh seperti antum ini. Supaya karena darah jihad mengalir deras di diri antum. Negeri ini perlu jihad yang luar biasa untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Kembali, jadi cinta dan doa untuk pemimpin. Jadi ketika jadi pemimpin terbaik. Dan akhirnya memang seluruh yang ada keadaannya baik. Kalau semua baik, individunya baik, di keluarga baik, di masyarakat baik, di negara baik. Antum lihat, kalau sudah begitu keadaannya, maka manusia ini akan berjalan seiring sejalan bergandengan tangan dengan alam. Karena alam ini juga tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Apa antum pernah melihat ada pohon yang daunnya menguning, tiba-tiba daun itu melawan Allah. Enggak mau ya Allah, saya enggak mau menguning, karena habis kuning masih jatuh mati. Saya harus terus hijau. Apa ada gitu? Karena semesta ini hadir, semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam ini tunduk pada Allah, manusianya manusia terbaik yang juga tunduk pada Allah, disitulah manusia bisa berdialog dengan alamnya. Disitulah nanti hadir kebaikan-kebaikan yang tidak bisa didapatkan hanya sebatas kecerdasan otak. Cerdas sangat tidak cukup, buktinya gampang. Banjir nggak beres, macet nggak beres, korupsi nggak beres. Apa kurang ilmuwan negeri ini? Tidak. Yang kurang berkahnya. Kalau alam ini bisa diajak bicara, Masya Allah. Sungai Nil kering tinggal dikirimi surat sama Umar bin Khattab, ya kan? Iya, dikirimi surat. Anda tahu kan kisahnya? Iya. Itu kalau zaman dulu kan ditulis. Min Abdillah Umar bin Khattab ila Nil Misr. Dari hamba Allah Umar bin Khattab untuk Nil Mesir. Kirim surat ke Nil, Sungai Nil. Gara-gara kering. Itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu SMS, teman-teman. Iya kan itu teks. SMS atau WhatsApp.
Cuma masalahnya kalau Amr bin As dulu melempar surat. Nah, terusin sendiri lah. Tinggal melempar HP situ, ngendel airnya naik. Jadi Masya Allah ya, itulah alam bisa diajak bicara. Bisa diajak bicara. Ngalir. Kalau kau mengalir karena Allah, maka mengalirlah sekarang karena Allah. Tapi kalau kau mengalir karena kehebatan dirimu, sejak hari ini kami tidak perlu denganmu. Diajak ngomong sungai dia hancur sekalian. Orang beriman Pak, bisa ajak ngomong alam. Gitu ya. Itu bab keberkahan. Nah, itu generasi terbaik tuh kayak begitu. Tapi tadi prosesnya memang tidak mudah. Nah, itu silakan antum jabarkan yang lebih detail tentang tadi khairukum tadi. Nah, begitu juga ayat yang tadi kita baca. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini panjang bahasanya, tapi saya cuma ingin ringkas dengan hadis Nabi SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan ketika bicara tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi, kalian harus terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini. Ngajak orang untuk berbuat baik. Harus semakin banyak anak muda yang datang ke sini. Mengajak orang baik. Dan harus semakin kecil data kemungkaran di Jogja ini. Itu target. Dalam segala hal. Harus semakin kecil data kemungkaran di tempat ini. Oke? Kata Nabi, lakukan itu. Karena kalau kalian tidak mau lakukan itu, maka Allah akan meratakan azab untuk semua. Bukan hanya yang durhaka. Orang yang baik diam kena azab Allah. Allah ratakan azab untuk semua. Hingga kalian panggil orang terbaik di antara kalian untuk berdoa, dan saat itu Allah tidak kabulkan doa siapapun. Itu kalau Allah sudah menurunkan azabnya. Waliyahillah. Sidang amar ma'ruf nahi munkar itu, teman-teman, itu harus menjadi aliran deras di darah kita. Nah, itu adalah poin terpenting tentang anfa'ukum linnas. Yang terbaik, yang paling manfaat bagi manusia. Jadi antum ngajak orang baik itu sangat manfaat, paling manfaat. Dan antum mencegah kemungkaran itu anfa'ukum linnas, orang paling manfaat untuk manusia. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah. Nah, bicara iman juga tema besar sendiri. Amar ma'ruf tema besar sendiri, nahi mungkar tema besar sendiri, iman billah itu tema besar sendiri. Dan inilah generasi Islam. Generasi Islam itu berpusat di tiga hal itu. Kalau dia sudah punya iman, maka seluruh langkahnya adalah dia ngajak orang berbuat kebaikan atau dia mencegah kemungkaran. Itulah orang tua. Dan itulah kaidah tentang generasi terbaik. Itu membangun imannya begitu, teman-teman. Membangun imannya begitu. Karenanya tema islahat, tema perbaikan. Yang tadi dikatakan, di mana antum berada di situ memperbaiki. Baik, teman-teman, rahmatullah SWT. Sudah malam nampaknya. Masih menyisakan diskusi dengan antum. Saya hanya ingin meringkaskan bahwa tema khairiyatul ummah, umat terbaik ini, itu memang kaidah dasarnya adalah iman pada Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan secara teknis lebih detail, ini harus dijabarkan lebih detail, gimana bisa mencapai iman, bagaimana dengan amar ma'ruf, dan bagaimana tentang fikih nahi munkar. Ya, ini harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya juga berbahaya. Kemudian secara teknis detail yang tadi saya sampaikan baru sebagian. Tentang Quran umpamanya. Antum belajar Quran itu artinya antum sedang berusaha menjadi orang terbaik. Antum
setelah itu belajar bahasanya, itu artinya antum sedang belajar bahasa yang terbaik. Ya, antum belajar tentang sirah nabawiyah, itu artinya antum belajar tentang manusia terbaik, Rasulullah SAW. Antum berkunjung ke Mekah, Madinah, dan Palestina, itu artinya antum sedang hadir di negeri terbaik. Dan seterusnya, gitu ya. Itu memang aktivitas orang beriman. Jadi kita harus memiliki persediaan cahaya yang sangat melimpah, karena cahaya itu harus kita bagi pada masyarakat kita. Karena itu generasi cahaya. Karena yang lain gelap. Jahiliyah itu gelap. Sehingga antum hadir membawa cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Karena kita bersandarnya pada Allah dan Allah sumber cahaya, maka kemudian antum harus mengumpulkan sekian banyak cahaya. Begitu belajar Quran, cahaya makin terang. Ya kan? Belajar baca, belajar isinya. Mengajar Quran, tambah bercahaya. Pergi ke masjid, bercahaya. Kemudian antum belajar bahasa Quran, tambah bercahaya. Pergi ke tempat tanah suci tadi, makin bercahaya. Belajar sirah nabawiyah, antum semakin bercahaya. Begitu seterusnya. Jadi makin terang, makin terang, makin terang. Kenapa? Karena antum harus berbagi cahaya itu dengan masyarakat. Dan cahaya itulah yang kelak akan mencahayai jalan kita di akhirat nanti. Saat orang-orang kafir meminta sedikit cahaya, dan orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan ampuni kami, sungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Budi Asyari.